Di suatu desa yang terletak di tepi hutan lebat, hidup seorang wanita muda bernama Sari. Ia dikenal sebagai gadis yang cantik dan baik hati, tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu. Namun, tak ada yang tahu, di balik senyumnya yang manis, Sari menyimpan sebuah rahasia gelap yang akan menghantui desa itu selamanya. Suatu malam, desa itu diguncang oleh tragedi. Sari yang tengah mengandung anak pertama, bersama suaminya, seorang pemuda bernama Arman, pergi berkeliling desa setelah matahari terbenam. Namun, mereka tak pernah kembali. Kepergian mereka meninggalkan tanda tanya besar. Desa yang biasanya damai, tiba-tiba dihantui oleh ketakutan. Beberapa minggu kemudian, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa mengungkapkan bahwa Sari dan Arman, dalam perjalanan malam itu, telah terlibat dalam suatu peristiwa yang mengerikan. Sari ternyata dibunuh dengan kejam oleh seseorang yang ingin mendapatkan anak yang ia kandung. Sari yang terzalimi, dibiarkan begitu saja di tengah hutan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya dibiarkan terluka, dan jiwanya terjebak antara kehidupan dan kematian. Namun, tak ada yang tahu bahwa sebelum meninggal, Sari sempat membuat sebuah sumpah mengerikan. Ia berjanji akan kembali, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk yang penuh dendam dan kesedihan. Ia akan menuntut balas kepada mereka yang menyebabkan kematiannya dan membalas setiap tetes darah yang telah ia hilangkan. Hari demi hari, satu persatu orang-orang desa mulai merasakan adanya kehadiran yang aneh di sekitar hutan. Suara tangisan yang melengking di malam hari, suara angin yang terdengar seperti desahan seorang wanita, dan bau bunga melati yang muncul tiba-tiba. Tak lama setelah itu, seorang warga yang berani mencari tahu misteri ini ditemukan tewas dengan wajah pucat pasi, kedua matanya melotot, dan tubuhnya seperti direnggut oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pada malam-malam tertentu, orang-orang desa mulai melihat sesosok bayangan wanita berbaju putih, rambut terurai, dan wajah yang pucat. Hanya dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Mereka menyebutnya kuntilanak, makhluk yang datang dari dunia lain, yang terlahir dari dendam seorang wanita yang meninggal sebelum waktunya. Kuntilanak itu, menurut cerita yang beredar, seringkali muncul di dekat pohon besar, tempat Sari dibunuh, dan ia akan mencari orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tak menghormati peringatan alam. Jika seseorang melihat bayangannya dan mendengar tangisannya, itu pertanda bahwa mereka akan segera menjadi korban berikutnya. Hingga kini, suara tangisan itu masih terdengar di malam hari. Desa yang dulunya damai kini menjadi tempat yang diselimuti ketakutan. Orang-orang tak berani pergi ke hutan sendirian, dan rumah-rumah selalu dipenuhi dengan doa dan sesajen, berharap kuntilanak tidak datang untuk menuntut balas. Mereka tahu bahwa kuntilanak adalah roh yang tak akan pernah tenang, sampai darah yang ia inginkan terbayar. Konon, jika kamu mendengar suara wanita menangis di tengah malam, itu pertanda bahwa kuntilanak sedang mengintai. Jika kamu melihat bayangannya, jangan pernah berbalik. Karena jika kamu melakukannya, ia akan mengejarmu, dan tak akan ada yang bisa menyelamatkanmu dari dendamnya yang abadi.